Pernyataan Sekjen Hizbullah yang bikin gempar, Amerika Serikat dan Zionis jelmaan setan perlu dibasmi segera mungkin. Sekjen Hizbullah Lebanon Syahid Hassan Nasrallah pada Selasa di malam kelima menegaskan jihad kami adalah menyeru kepada perlawanan menyeluruh. Hari ini dan di saat sekarang ini, Amerika Serikat dan rezim Zionis adalah jelmaan setan dan perang ini akan terus berlanjut. Beliau menyampaikan hal itu setelah sebelumnya menjelaskan bahwa sanksi ekonomi adalah sebuah perang dan bersabar atasnya merupakan jihad, dilansir Pars Today. Perlawanan atas sanksi juga adalah sebuah jihad. Musuh melancarkan beragam perang terhadap Hizbullah. Oleh karena itu, perang-perang itu harus dihadapi dengan berbagai cara, imbuhnya. Ia juga menambahkan, musuh sudah memperkirakan akan menyerah dan runtuh. Akan tetapi, jawaban rakyat di masa pemilu sangat mematikan dan berhasil membuat musuh putus asa, terutama setelah 3 tahun lalu Lebanon diblokade secara ekonomi. Kini saatnya kita akan membalas apa yang telah dilakukan oleh Zionis, ungkapnya. Sementara itu sebelumnya kelompok Hizbullah mengatakan segera menyerang industri gas alam lepas pantai milik Israel. Namun hal itu tidak akan terjadi jika negara Yahudi itu menyelesaikan sengketa perbatasan laut dengan Beirut. Hal itu terungkap dalam sebuah video yang dirilis pada minggu kemarin menunjukkan rekaman drone dari kapal dan platform produksi yang terlibat dalam penyerapan deposit gas lepas pantai besar-besaran Israel. Video yang juga menunjukkan koordinat untuk setiap lokasi yang ditampilkan dimulai dengan kata-kata dari pidato baru-baru ini oleh pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah. Sengketa wilayah meningkat setelah kapal terapung Energen tiba di Karis pada bulan Juni lalu. Kapal tersebut merupakan kapal produksi penyimpanan dan juga pembongkaran. Karis merupakan ladang yang terletak sekitar 90 km barat Haifa dekat pengembangan gas Leviathan dan Tamar. Israel diperkirakan Karus bisa menampung lebih dari 1,8 triliun kaki kubik bahan bakar. Sementara itu, Yerusalem Barat bersikeras bahwa blok Karis terletak sepenuhnya di dalam zona ekonomi eksklusif Israel, seperti yang diakui oleh PBB, dan tidak tunduk pada sengketa maritim antar negara-negara tersebut. AS sendiri saat ini sedang menengahi negosiasi antara Lebanon dan Israel agar tidak terjadi eskalasi yang lebih besar. Hubungan gelap dan perang bayangan Iran-Israel pasca revolusi Islam. Seperti diketahui, pemerintah Iran menolak mengakui kedaulatan atau eksistensi Israel yang dilihat sebagai penjajah Palestina sekaligus perpanjangan tangan imperialis Amerika Serikat. Ulama Syiah pendiri Republik sekaligus pemimpin tertingginya Ayatollah Ruhollah Khomeini menunjukkan dan menjuluki Israel sebagai setan kecil, sedangkan setan besarnya adalah Amerika Serikat. Beberapa tahun sebelumnya, Israel dan juga Iran dikabarkan mempunyai hubungan. Dengan menyokong Iran, Israel berharap negara tersebut mau kembali menjalin persekutuan lama yang dibangun oleh rasa kesamaan nasib, kepentingan geopolitik, sampai kerjasama dagang yang hancur setelah revolusi. Namun apa daya, kini Iran tak lagi mau bekerja sama dengan Israel, dan Iran selalu membantu Palestina untuk melawan kekejaman penjajah Zionis ini. Perang bayangan. Hal menarik lain dari relasi Iran-Israel pasca revolusi adalah alih-alih berkonfrontasi langsung, yang tentu saja berpotensi disorot komunitas internasional, Iran dan Israel memutuskan untuk berperang diam-diam. Perseteruan ini dilakukan baik di teritori musuh maupun di luar negeri. Situasi ini populer dengan istilah perang bayangan, apalagi Iran selalu membantu Palestina dalam melawan Israel.
Perang bayangan terlama antara Iran dan Israel berlangsung di Lebanon sejak 1985. Di sana Iran mulai menyokong Hizbullah, gerakan politik yang dibentuk pada 1982 untuk memerangi Israel karena penduduknya di teritori selatan Lebanon. Konflik bayangan lain berlangsung di Suriah, tepatnya sejak perang sipil meletus pada 2011. Iran hadir di sana untuk menyokong rezim Presiden Bashar al-Assad dalam menumpas grup-grup pemberontak yang diantaranya didukung oleh Amerika Serikat. Sementara Israel yang kerap melakukan serangan udara ke ibu kota Suriah di Damaskus punya kepentingan sendiri menghalau Iran agar pengaruh dan ancamannya tak sampai merambah ke Israel, sekaligus mencegah penyeludupan senjata dari Iran untuk Hizbullah di Lebanon, yang lokasinya diapit Israel dan Suriah. Kekacauan juga mereka giring sampai ke Irak. Awal tahun ini misalnya Iran mengirim rudal balistik ke fasilitas intelijen Israel di Erbil sebagai pembalasan dendam atas serangan udara Israel ke pabrik drone Iran. Diketahui juga Iran membantu Jihad Islam Palestina memberikan dana hingga senjata untuk melawan Israel. Dan baru-baru ini Jihad Islam Palestina melakukan serangan balasan pada tentara Zionis di Gaza.